Ya langsung saja. Ini saya mau kasih tahu cara pasang shock RCB ya di NMAX All 2015. Nah, ini shock yang mau dipasangnya. Sini saya mau bongkar dulu ya. Nah, ini sebagian bodi. Karena pasang shock itu ya harus banyak ya. Jadi kalian harus ekstra sabar lah buat pasang shock breaker, soalnya banyak spare part yang harus dibongkar dulu ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana dan cara settingnya bagaimana. Terus semua bodi, cover belakang, lampu, spakbor, knalpot juga ikut kebongkar ini. Untuk tipenya yang cocok di NMAX All itu ya, tipenya Flow Pro, kalau nggak salah 355 ya. Itu untuk ketinggiannya mungkin dan kenyamanan, khususnya cocok buat di NMAX All. Di sini saya nggak percepat ya, soalnya biar kalian tahu gitu yang bagian mana aja yang harus dibongkarnya. Untuk video ini saya potong-potong ya, soalnya jika nggak dipotong itu pasti lama, nguras waktu juga akan buat lihatnya. Ini kalian harus paham juga, harus tahu cara bongkarnya bagian mana aja ya, biar nanti jika kalian udah beli gak ribet gitu. Saya kasih tahu materialnya, bagian sayap juga dibongkar. Sharing aja ya. Saya itu emang suka, malahan dulu sedikit cerita ini ya ke belakang. Dulu saya punya NMAX All itu tahun 2019, baru tuh ya. Saya udah modif dan sayangnya itu motor hilang sama yang mana. Tapi alhamdulillah ya, saya seiring berjalannya waktu bisa beli lagi ya, meskipun second. Saya pecinta motor NMAX All ya, khususnya saya. Meskipun ada yang
terbaru. Gak tau kenapa hatinya ke NMAX All gitu, lebih intinya ke body, stylish dan kenyamanan mungkin ya. Nah, mungkin orang-orang pasti pengen yang terbaru. Apalagi sekarang kan udah keluar seri turbo ya. Tapi kalau saya nyamannya itu hanya di NMAX All lama. Yang pertama enaknya tuh cara modifnya bisa simple ya, dipasang spare part baru atau racing itu menyatu gitu. Rahasia cuci mobil dalam 15 menit. Nih rahasianya, kocok dulu tip waterless car wash, lalu semprotkan ke bodi mobil seka satu air. Nah ini masih bongkar-bongkar ya. Ini bagian knalpot. Untuk bagian knalpot gak usah bongkar semua, cukup mur atau baut belakang aja yang kita bongkar. Dan balik lagi, khusus selera saya di NMAX All itu ya dipasang variasi gak terlalu mencolok ya. Soalnya kan bodinya stylish, dipasang variasi-variasi pun ikut menyatu dengan bodinya. Beda lagi ya kalau selera saya itu lihat NMAX sekarang, jika ada sebagian spare part yang harus diganti atau dipasang variasi itu kesannya rame gitu ya. Tidak tahu sih selera orang mungkin beda-beda. Ini identik dengan kenyamanan saya aja dan selera mungkin ya itu. Untuk pemasakan sok belakang itu di NMAX All memang cukup ribet. Banyak item atau body-body yang harus dibongkar, terutama cover belakang jok ya, bagasi lah intinya. Tapi gak harus semua. Ini saya bisa diangkat, diganjal aja gitu, supaya kita bisa lebih mudah gitu cara kerjanya. Itu pengalaman saya dulu gitu ya. Saya habis jalan, kalau nggak salah hari itu saya ke Ciwidey, tiba-tiba sok belakang sebelah kiri itu copot, bautnya nggak tahu kena getaran atau beban berat gitu ya, jadinya copot. Dan otomatis baut belakangnya tuh yang atasnya ikut melengkung ya, nggak sejajar lah intinya. Makanya saya pakai pipa bulat supaya stabil gitu. Itu pipa bulat yang silver di belakang, fungsinya untuk menopang beban dan menstabilkan si sok belakang itu jadi gak gejlok ya kalau bahasa Sundanya itu. Ya buat teman-teman yang suka modif NMAX All, sebenarnya gak harus ya macam-macam ya. Kalau saran saya cukup ganti knalpot, oli, sok belakang, sok depan, ya sedikit-sedikit warna gitu ya. Jadi jangan terlalu ramai pakai stiker, variasi-variasi yang tercolok. Itu kesannya kalau menurut saya jamet ya. Kalau saya tipenya lebih suka ke yang simple-simple, menarik tapi elegan jadi lihat. Nah ini bagian belakang udah kebongkar, spakbor belakang ikut dibongkar juga.
terang nih cara kerjanya emang ribet banget nih bongkar sok belakang ya di NMAX All. Filter juga harus dibuka sebagian karena menghalangi si mur yang masuk ke shock breaker ya. Ini saya mau copot bagian knalpotnya, cuma dicopot bagian belakangnya aja, ada 2 mur ya, udah harus semuanya ribet, nanti pasangnya tambah waktu lagi, tambah lama lagi. Jadi teman-teman harus ekstra sabar jika kalian ingin mengganti sok belakang di NMAX All ya. Oh iya, nanti saya akan bahas juga ya tentang knalpot yang cocok ya, yang nyaman, khususnya standar racing yang bisa dipakai di NMAX All. Kalau menurut selera saya, ya mungkin selera orang semuanya berbeda ya. Nanti kita bahas juga. Ini teman-teman bisa dilihat juga ya, variasi saya nggak terlalu banyak. Saya gak suka yang rame-rame teman-teman, bagian radiator, knalpot, paling ya shock breaker. Dan saran saya buat kalian yang suka modif motor ya, gak usah potong-potong bagian bodi lah sayang. Jadi kita kan intinya ya, jadi keasliannya itu benar-benar asli gitu. Model motor itu gak harus yang potong spakbor lah, potong bodi, lubang ini, lubang itu. Sayang motor kalian. Banyak ke orang juga kan kalau udah kesal gitu ya, kita sebagai agama Islam kita kan gak boleh ditato. Nah itu ditato paling sukanya cuma setahun 2 tahun. Selanjutnya jika menghisapkan. Nah ini teman-teman hasil akhirnya udah jadi ya, semua spare part, semua bodi udah kepasang semua. Dan ini pemasangan shock RCB di NMAX All 2015 Flow yang tipenya itu ya. Ini tampilannya seperti inilah. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di subscribe ya, dan share teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.